Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni. Teman-teman, apa kabar? Semoga semua sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang listrik yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Nah, ayo kita pelajari apa itu rangkaian listrik. Pasti kalian sudah pernah melihat peralatan listrik yang ada di rumah ya. Contohnya seperti lampu kamar di rumah, saklar lampu, fitting lampu, dan kabel listrik. Apakah kamu tahu apa saja fungsi peralatan listrik tersebut? Nah, ayo kita bahas agar tahu fungsi dari peralatan listrik tersebut. Nah, dalam sebuah rangkaian listrik terdapat komponen yang menyusutnya agar dapat berfungsi. Berikut ini merupakan komponen rangkaian listrik. Yang pertama yaitu lampu, yang kedua kabel listrik, yang ketiga yaitu fitting lampu, dan terakhir yaitu saklar lampu. Lalu bagaimana fungsi dari komponen-komponen itu? Nah, jadi fungsinya, lampu ini adalah peralatan listrik yang berfungsi sebagai penerangan di malam hari. Nah, kemudian kabel listrik merupakan peralatan listrik yang digunakan untuk menghantarkan arus listrik. Kemudian ada pula fitting lampu. Fitting lampu digunakan sebagai rumah lampu, dan dengan alat ini lampu dengan listrik dapat terhubung. Nah, kemudian yang terakhir yaitu saklar lampu. Ya, saklar lampu digunakan sebagai pemutus dan penyambung arus listrik. Itulah kenapa saklar digunakan untuk mematikan dan menghidupkan peralatan listrik di rumah. Lalu, untuk menghubungkan semua komponen listrik ini dinamakan rangkaian listrik. Secara umum, rangkaian listrik terbagi menjadi tiga, yakni rangkaian listrik paralel, rangkaian listrik seri, dan rangkaian listrik campuran. Nah, untuk yang pertama yaitu rangkaian listrik paralel, yang merupakan rangkaian listrik yang dibentuk oleh beberapa komponen dan dihubungkan dalam beberapa cabang. Arus yang diterima tiap cabang lebih besar dibandingkan arus dalam rangkaian seri. Kemudian, yang kedua yaitu rangkaian listrik seri. Rangkaian listrik seri adalah suatu rangkaian listrik di mana input suatu komponen berasal dari output komponen lainnya. Hal inilah yang menyebabkan rangkaian listrik seri dapat menghemat biaya digunakan sedikit kabel penghubung. Kemudian, yang terakhir yaitu rangkaian campuran. Rangkaian listrik campuran merupakan kombinasi dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Biasanya untuk karakteristik maupun hukum yang berlaku tetap pada kedua rangkaian seri dan paralel itu sendiri. Nah, jadi demikianlah pembelajaran hari ini tentang rangkaian dalam kehidupan sehari-hari. Semoga teman-teman dapat memahami pembelajaran hari ini. Sampai berjumpa pada pembelajaran selanjutnya dengan materi yang tidak kalah menarik ya. Saya pamit undur diri dan saya ucapkan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni.